ketika Abu Bakar Siddiq hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini enggak Islam. Lalu dia nanya ke cucunya namanya Asma. Asma, ya kakek, Abu Bakar mana? Abu Bakar sudah pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pasti emas Abu Bakar habis dibawa oleh Muhammad karena dia benci. Lalu kemudian Asma datang ngambil kain. Asma datang ngambil kain. Jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Asma memasukkan batu ke dalam kain, lalu ngasih tahu ke kakeknya Abu Quhafah, "Kek, coba pegang." Lalu Abu Quhafah megang. Oh, masih ada emasnya. Padahal emasnya sudah dibawa semua hijrah. Yang ada di dalam kain itu batu untuk mengelabui. Kok Abu Quhafah buta? Dia nggak tahu. Dia pegang. Oh, Cik Ono, masih ada emas. Padahal batunya, batu yang di dalam kain, semua emas itu sudah dipakai hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat Nabi dulu bersedekah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Istrinya Ummu Kulsum, anak Nabi, sakit. Tapi dia tetap dapat pahala jihad perang Badar. Kenapa? Karena dia membelikan tombak, baju besi, kuda, pedang dan peralatan perang. Maka kata Nabi, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi babus sedekah itu ada tulisan sedulur sak jatine, saudara sejati, betul? Bukan saudara sesama pemilik kebun jati. Di bawah ada tulisan pembangunan pondok pesantren Riyadul Jannah tahap kedua. Bersedekahlah, pembebasan tanah, asrama dan kelas. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Siapa yang jamin besok pagi masih hidup? Enggak ada. Siapa yang jamin hari Rabu tanggal 27 yang daftar KPU itu hidup semua? Enggak ada yang jamin. Maka yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Calon kepala daerah belum tentu jadi. Calon orang kaya belum tentu kaya, tapi calon mati pasti. Bagus bagi yang ada usaha sablon baju kaos, mati pasti. Kirim ke nomor rekening Riyadul Jannah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada namanya satu pintu babus sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Sampai di Madinah ada orang mau ngasih tanah. Ini tanah untuk Masjid Nabawi. Nabi beli. Berarti waktu sudah habis. Nabi beli tanah Masjid Nabawi. Itulah tanah yang sekarang ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman surga, Riyadul Jannah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dinding rumah Nabi ke mimbar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter, yang disebut dengan raudhah. Siapa yang mau masuk raudhah, datanglah ke Riyadul Jannah. Ini kita ini sedang di raudhah nih sekarang. Cuman beda warna karpet. Di sana hijau, di sini merah. Ini dalam rangka gladi, sebelum nanti panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita sama-sama masuk taman raudhah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi jangan yang udah di raudhah nggak mau lagi masuk ke Riyadul Jannah.
Ini banyak orang sombong, pulang umroh ditanya, nggak ngaji ke Riyadul Jannah? Saya sudah di Raudhah. Orang di Raudhah nggak sempat sholat kok diusir polisi. Cuman 5 menit, itu pun foto-foto selfie. Hai guys, sudah di Raudhah nih. Langsung diusir polisi. Haji. Allah bukan di Raudhah, Allah bukan dalam Ka'bah. Allah maujud bila makan. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Seandainya menemui Allah di dalam Ka'bah, menemui Allah di Taman Raudhah, betapa tidak adilnya Allah. Gimana dengan saudara kita yang nggak punya uang untuk beli tiket pesawat? Maka Allah Maha Adil. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah bukan di Ka'bah, bukan di Raudhah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau jadi imam paling banyak cuman 12 tasbih. Lebih 12 makruh. Jangan sampai terlalu khusyuk, makmumnya pitam, gelap. Tapi kalau sholat sendirian ketika tahajud, sepanjang-panjangnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu yang ketiga, babus shadaqah. Maka ini untuk mereka-mereka. Utsman bin Affan masuk dari babus shadaqah. Abu Bakar Siddiq dari babus shadaqah. Siapa lagi orang-orang kaya? Ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kamu beri pinjaman kepada Allah, Allah akan lipat gandakan. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman ya Rasulullah? Allah Maha Kaya, wa huwal ghani, dia Maha Kaya. Allah tidak perlu pinjaman, tapi agama Allah ini perlu pinjaman. 600 batang pohon kurma. 600 batang itu kalau sawit itu 1 hektarnya 300 bat, 2 hektar 1 kapling 300 batang. Jadi kalau 4 hektar 600 batang. Sawit sekilo 2000. Tapi kurma ajwah Madinah 1 kilo 80 real. 80 real kali 3000, 240.000. Itu kurma ajwa yang hitam, yang manis. Kalau yang harga 240.000 itu diletakkan di ruang tamu, tamunya 1 makan 5, yang punya rumah nangis. Setiap tamu makan, kata dia, 250.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 600 batang dia kasih untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mahal di Arab itu air. Kenapa air paling mahal? Karena sampai sekarang hujan susah, maka menggali sumur dalam baru keluar air. Yang punya air lebih kaya daripada yang punya minyak, karena air lebih mahal daripada minyak. Maka yang punya sumur di zaman Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah punya sumur. Lalu kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ambil kebun saya dengan kurmanya, dengan sekalian sama-sama sumurnya sekalian. Utsman bin Affan memberikan sumur namanya Bi'ru Raumah. Maka kalau nanti ke Madinah ada tulisan wakaf Utsman bin Affan, sampai hari ini mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan rezekinya bisa bersedekah, berwakaf. Tadi kita masuk ke Masjid Riyadul Jannah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh, ngaji tausiah, sholat sunat isyraq. Pahalanya ngalir ke yang mewakafkan tanah ini, yang bangun masjid ini, yang wakafkan lampu cantik ini, yang mewakafkan ini masjid luar biasa, jendela dan pintunya banyak sekali. Ini masjid nggak perlu AC karena dia sudah punya AC. AC itu angin cepat. Saya suka masjid yang terbuka begini sehingga sirkulasi udaranya lapang, walaupun kelihatannya ini amat sangat padat. Karena kapasitas masjid ini 350 orang, sekarang diisi 3.500. Ini sekarang kita sedang rebut-rebutan oksigen ini sekarang.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya Ustadz Abdul Somad bisa bangun masjid sebelum mati, supaya bisa dapat amal jariah sementara hari kiamat, di alam barzakh, alam kubur, dan ketika kita nanti masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kamu masuk dari babus sodakoh. Tapi bukan berarti kalau sudah sodakoh bangun masjid nggak sholat lagi. Nah, ini nggak benar juga. Kamu kok nggak sholat? Saya sudah dapat pintu surga babus sodakoh, jadi nggak perlu sholat lagi. Sholatnya tetap, puasanya tetap, cuman penekanannya pada sodakohnya lebih. Saya selama keliling dari Sabang sampai Papua itu ketemu dengan makhluk-makhluk unik yang luar biasa. Saya pernah ketemu bapak-bapak sudah tua, umur 80 lebih. Ustadz Abdul Somad, doakan umur saya panjang. Iya Pak Haji. Apa cita-cita Bapak? Cita-cita saya bangun masjid. Berapa Pak? 99 masjid. Masya Allah. Ada satu lagi ketemu umurnya 85, masih hidup. Apa rahasia Bapak umur panjang? Saya doa sama Allah gini Pak Ustadz, ya Allah, matikan saya kalau masjid ini selesai. Terus masjidnya nggak saya selesaikan. Sampai sekarang nggak selesai-selesai Pak Ustadz. Gimana Bapak bangun masjid nggak selesai? Saya bangun satu. Begitu udah mau selesai, saya bangun satu lagi. Begitu udah mau selesai, saya bangun satu lagi. Dan nggak pernah selesai. Setiap saya doa, ya Allah, matikan saya kalau ini selesai. Jadi memang manusia ini kepalanya sama hitam, isi kepalanya macam-macam. Ada yang hartanya mau habis. Ada satu lagi ketemu, dia hobinya bangun pondok. Bangun pondok, ketipu, pondoknya hilang. Bangun pondok. Bapak sudah bangun berapa pondok? Saya bangun pondok Pak Ustadz, yang ini diambil si Anu, yang ini diambil si Anu. Terus Bapak bangun lagi. Sampai sekarang saya bangun terus Pak Ustadz. Kenapa Bapak nggak berhenti? Karena semakin saya ditipu orang, rezeki saya makin berlimpah. Memang saya rencana nanti kalau waktu ada lapang, nggak sibuk lagi, saya mau nulis buku judulnya Manusia-manusia unik yang saya temui. Selama saya keliling ini, banyak manusia-manusia aneh yang saya jumpai, dan unik-uniknya itu untuk kebaikan. Ada satu lagi dokter, dia bayar zakatnya 5%. Saya bilang ini salah cara ngitung zakat. Zakat itu 2,5%. Kenapa kamu bayar 5%? Gini Pak Ustadz, petani yang pergi ke sawah, waktu pagi dia berangkat ke sawah itu masih bisa dibedakan ini orangnya, ini sapinya. Pas sore pulang kena lumpur, sama bentuknya. Kata dia ya, bukan saya yang ngomong. Tapi pas bayar zakatnya berapa Pak Ustadz? Saya bilang kalau pakai tada hujan 10%. Nah, kalau pakai irigasi 5%. Masa petani yang panas-panasan 5%, saya kok 2,5%? Saya tinggal pakai AC, pakai mobil, masa saya 2,5%? Saya malu sama Allah Pak Ustadz. Ya terserahlah Pak, saya bilang. Orang-orang begini ada. Jadi zakatnya tetap 2,5%. Yang kelebihan 2,5% itu dihitung sebagai sodakoh, bukan soman, sebagai sodakoh. Ternyata orang-orang yang begini ada, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak kita rezekinya berlimpah, jadi orang kaya, bisnismen, supaya dia masuk dari babus sodakoh. Disinilah pelajaran bahwa umat Islam itu, siapa yang mengajarkan umat Islam mesti miskin, susah, pakaiannya compang-camping, melarat? Siapa ini yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu namanya Abdul Ghafur. Ini Abdul Ghafur ini penjahat. Mohon maaf Pak Abdul Ghafur, jangan tersinggung ya. Nama aslinya Snok Horgronyi. Pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Makkah karena syaratnya Islam, ganti nama Abdul Ghafur. 6 bulan di Makkah. Habis itu dia pulang mengadu domba umat Islam di Aceh. Lalu kemudian pindah ke Bandung dan pulang ke Amsterdam, mati di Belanda. Di batu nisannya bukan Abdul Ghafur. Itu menunjukkan dia kembali murtad. Snok Horgronyi.
Untung dia ambil Abdul Ghafur. Coba kalau dia pilih nama Abdul Somad, apa enggak saya tukar nama jadi Snok Hurgronyi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tajir, pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, pedagang jujur amanah. Kalau mati ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Makanya anak-anak muda kita diberikan semangat, motivasi, entrepreneur, bisnis, dagang, jualan. Kamu jualan di mana? Kok nggak punya ruko? Kok nggak punya toko? Saya jualan online. Barang-barangnya kok nggak kelihatan? Saya jual tuyul. Yang dijual itu yang laku, yang bisa halalan, thayyiban, yang baik, yang bermanfaat untuk umat, memudahkan orang banyak. Rezeki datang dari Allah. Ya Razzaq, engkau pemberi rezeki. Tarzuqu man tasya, kau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki, bi ghairi hisab. Harta juga adalah ujian. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan tenaga, ada yang diuji dengan harta. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji dengan harta diluluskan Allah dengan babus sodakoh, insyaallah. Amin. Saya Ustadz mau masuk surga dari babus sodakoh nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya harta. Mau masuk surga dari babus sholah nggak bisa. Kenapa? Karena kebetulan saya sakit-sakitan. Kalau gitu masuk dari babur royan, puasa. Saya mau masuk dari pintu puasa pun nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya sudah diponis dokter sakit lambung akut. Apakah saya mesti masuk neraka? Jangan. Terus ada pintu, namanya babul kaziminal ghaiz, pintu menahan amarah. Puasa nggak bisa, sedekah nggak bisa, sholat nggak bisa. Maksudnya banyak. Yang wajib tetap, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap, puasa Ramadan tetap, zakat tetap. Tapi untuk lebih nggak bisa. Jangan putus asa. Ada namanya babul kaziminal ghaiz, pintu menahan amarah. Ini amal hati. Tapi jangan dipilih. Ketika ditanya, kamu mau sedekah untuk bantu pondok Riyadul Jannah? Enggak. Saya sudah milih pintu, ya udah nahan amarah aja. Nah, ini orang tidak benar. Kalau bisa kita masuk min haitsu syaa, masuklah dari pintu mana saja yang kamu mau. Masuk dari babus sholah bisa, masuk dari babus sodakoh bisa, masuk dari babul kauziminal ghaiz bisa, masuk dari babul rayyan bisa, masuk dari babul jihad. Jihad, berjihad fisabilillah juga bisa. Siapa yang bisa masuk dari semua pintu? Yang bisa masuk dari semua pintu adalah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Abu Bakar Siddiq yang masuk dari semua pintu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz berhenti jam 6:25? Karena tadi mulainya jam 5:25, berhenti 6:25, sesuai dengan kode etik 600 ml, enggak lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah. Ada orang sodakohnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi marahnya juga banyak. Ibu kalau kebetulan suaminya pemarah, jangan balas marah. Karena marah dibalas marah, ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki. Maka ibu nyanyi aja, Mas jangan marah-marah, nanti emas cepat mati. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka kamu akan dapat surga insyaallah. Kalau lagi marah pas berdiri, duduk. Kalau pas lagi marah duduk, baring. Marah itu kobaran api neraka, padamkan dengan wudhu. Begitu terasa marah, wudhu. Kalau sudah wudhu tetap marah, mandi. Kalau sudah mandi tetap marah, usahakan mandinya ke tengah laut supaya bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Ini Ustadz Somad ini apakah dia tidak pemarah ini? Saya orangnya cepat tersulut emosi, saya orangnya cepat marah. Maka saya tahu diri saya cepat marah, itu makanya saya nggak main medsos.
Loh, jadi Ustaz nggak main medsos? Enggak. Itu Facebook, Instagram, TikTok itu diurus admin semua. Saya nggak tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu passwordnya itu saya serang semua itu haters. Saya tahu diri saya, maka saya kasih tahu sama admin kamu yang urus. Makanya kalau ada yang DM jangan tersinggung, jangan sakit hati. Itu kan banyak yang komen, Ustadz baca DM kita dong, jadikan aku yang kedua ya, katanya. Saya tahu diri saya takut tergoda, maka saya berikan ke admin, saya tidak urus. Maka kita yang tahu emosi, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kenali diri baik-baik. Saya ini orangnya pemarah, jangan pancing kemarahan. Maka kita jaga emosi diri kita dengan banyak-banyak berzikir, istighfar, sholawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang beriman yang takut kepada Allah itu digiring masuk surga. Lalu futihat abwabuha, dibukakan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga pintu surga berkata, salamun alaikum, selamat, tibtum, kamu sudah buat baik, fadkhuluha khalidin. Semua jamaah Riyadul Jannah ini masuk surga. Ketika jamaah Riyadul Jannah Boyolali masuk surga, yang pertama mereka cari adalah mana Ustadz Abdul Somad. Mereka masuk dari babus sholah, mereka masuk dari babus sodaqah, mereka masuk dari babul rayyan, mereka masuk dari babul kaziminal ghaiz, mereka masuk dari babul jihad. Mereka nanya, endi Ustadz Abdul Somad? Mereka tanya ke malaikat, malaikat Ustadz Somad mana? Malaikat menjawab, Ustadz Somad sudah lama menunggu di ruang VVIP. Amin. Sebenarnya itu cara saya minta doa kepada jamaah supaya masuk surga Jannatul Firdaus. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Kalau ada saudara kita yang meninggal duluan, sebenarnya itu hanyalah penantian. Dia sudah menunggu di pintu surga dan kita akan bersama nanti di dalam surga yang tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada nifak, tidak ada dengki, tidak ada hasad, kehidupan yang kekal abadi. Bapak, Ibu akan masuk ke dalam almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala